Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan pentingnya sebuah edukasi anti kekerasan dengan subjudul Mencegah dan Menanggulangi Kekerasan di Masyarakat yang disusun oleh saya sendiri, Randa Resta, dan juga dengan rekan-rekan saya, yang ini yang pertama ada Hovifa, lalu ada Hakang dan juga Adam. Next. Kekerasan adalah tindakan yang menyebabkan penderitaan baik secara fisik, emosional maupun psikologis pada individu. Kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk dan lingkungan, termasuk rumah tangga, sekolah, tempat kerja, dan media sosial. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena kekerasan dapat memberikan dampak negatif jangka panjang pada korban dan lingkungan sekitar. Dengan memahami jenis-jenis kekerasan, penyebabnya, serta cara mencegahnya, masyarakat dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua orang. Tujuan dari edukasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan serta memberikan solusi yang konkret dalam mencegah dan menangani kasus-kasus kekerasan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Khofifah. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis kekerasan. Yang pertama ada kekerasan fisik. Tindakan seperti pemukulan, penendangan, atau tindakan lain yang menyebabkan cedera fisik. Kekerasan ini seringkali meninggalkan luka yang terlihat, tetapi dampak psikologinya juga sangat besar. Yang kedua ada kekerasan verbal, menghina, mengancam, atau menggunakan kata-kata kasar yang bertujuan untuk merendahkan atau menyakiti perasaan seseorang. Meskipun tidak meninggalkan bekas fisik, dampaknya bisa sangat merusak kesehatan mental korban. Yang ketiga ada kekerasan psikologi, bentuk manipulasi, intimidasi, atau isolasi sosial yang membuat seseorang merasa tertekan atau kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kekerasan ini sulit dikenali tetapi sangat merusak kesehatan mental korban. Yang keempat ada kekerasan seksual. Kekerasan ini termasuk pelecehan, pemaksaan, dan eksploitasi seksual tanpa persetujuan korban. Dampaknya tidak hanya melukai fisik tetapi juga merusak emosi dan kepercayaan diri korban. Yang terakhir ada kekerasan berbasis teknologi. Kekerasan ini terjadi melalui dunia digital seperti cyberbullying, penyebaran informasi pribadi tanpa izin, atau ancaman melalui media sosial. Kekerasan ini semakin marak seiring berkembangnya teknologi. Next. Selanjutnya ada dampak kekerasan, yakni dampak fisik. Luka cedera serius, bahkan kematian. Korban seringkali mengalami masalah kesehatan jangka panjang. Yang kedua ada dampak psikologis, yakni trauma, stres berkepanjangan, gangguan kecemasan, atau depresi. Kekerasan dapat merusak kesehatan mental korban dan mempengaruhi kehidupan sehari-harinya. Yang ketiga ada dampak sosial, yakni hilangnya kepercayaan diri, kesulitan bersosialisasi, serta kecenderungan untuk menarik diri dari lingkungan sekitar. Korban seringkali mengalami isolasi sosial akibat stigma yang melekat. Yang terakhir ada dampak ekonomi, yakni kehilangan pekerjaan, penurunan produktivitas, serta meningkatnya beban biaya kesehatan dan bantuan sosial akibat kekerasan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, berikutnya faktor penyebab kekerasan. Yang pertama, lingkungan keluarga, yaitu pola asuh keras, konflik orang tua, atau pengalaman kekerasan dalam keluarga meningkatkan risiko seseorang menjadi pelaku atau korban kekerasan. Berikutnya, pengaruh sosial, yaitu lingkungan yang membenarkan kekerasan sebagai cara menyelesaikan masalah, memperkuat perilaku agresif dalam masyarakat. Yang ketiga, kurangnya edukasi, yaitu individu yang tidak memahami dampak buruk kekerasan cenderung tidak memiliki kesadaran untuk mencegah atau menanggulanginya. Yang terakhir, faktor ekonomi, yaitu kemiskinan dan pengangguran meningkatkan risiko kekerasan karena tekanan hidup yang berat seringkali mendorong tindakan agresif. Next, cara mencegah kekerasan. Yang pertama, edukasi sejak dini, yaitu mengajarkan empati dan toleransi kepada anak-anak agar mereka memahami bahwa kekerasan bukan solusi dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua, membangun kesadaran sosial, yaitu melalui kampanye anti kekerasan dan sosialisasi agar masyarakat lebih peduli dan berperan aktif dalam mencegah kekerasan. Yang ketiga, peran keluarga dan masyarakat, yaitu orang tua, guru, dan pemimpin komunitas harus menjadi teladan dalam membangun komunikasi yang sehat serta menyelesaikan konflik dengan cara damai. Yang terakhir, penegakan hukum, yaitu hukuman tegas bagi pelaku kekerasan agar memberikan efek jera dan perlindungan bagi korban. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Selanjutnya, bagaimana cara kita bertindak jika mengalami atau menyaksikan kekerasan? Yang pertama, segera menghubungi pihak berwenang seperti polisi atau lembaga perlindungan anak dan perempuan agar korban mendapatkan perlindungan yang lebih baik. Yang kedua, berbicara dengan dukungan keluarga, teman, atau tenaga profesional seperti psikolog dapat membantu dalam menghadapi dampak psikologis akibat kekerasan. Dan yang ketiga, jika situasi berbahaya, lebih baik mencari cara lain untuk mengatasinya seperti meminta bantuan dari pihak berwenang. Yang keempat, membantu menyebarkan informasi mengenai bahaya kekerasan dan bagaimana cara menghadapinya dapat mencegah kasus serupa di masyarakat. Selanjutnya, kekerasan bukan hanya sekedar tindakan fisik atau verbal, tetapi juga memiliki dampak panjang yang merugikan korban dan lingkungan sekitar. Oleh karena itu, kesadaran dan tindakan pencegahan harus menjadi tanggung jawab bersama agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman bagi semua orang. Setiap individu memiliki peran penting dalam mencegah dan menangani kekerasan. Dengan saling menghormati, berkomunikasi dengan baik, serta mendukung korban, kita dapat menciptakan perubahan positif dalam masyarakat. Mari bersama-sama menolak segala bentuk kekerasan dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang lebih damai dan harmonis. Stop kekerasan, bersama kita bisa mewujudkan dunia yang lebih aman. Sekian dan terima kasih presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.